Halo, saudara-saudara terkasih, teman-teman tersayang, apa kabar? Saya percaya, karena kasih karunia Tuhan, saudara-saudara semua dalam keadaan baik. Saudara, saya sekarang sudah ada di Surabaya lagi. Memang saya masih harus belajar berjalan memakai tongkat ini. Tapi saya sangat bersyukur kami tiba dengan selamat di Surabaya lagi. Saudara, ketika kami berangkat pergi ke Taiwan, setibanya kami di sana itu diberitakan bahwa ada taifun. Dan memang betul Bapak Ibu, setelah itu memang ada taifun sehingga beberapa hari kami tidak bisa kemana-mana karena angin yang keras, hujan yang deras. Tetapi puji Tuhan, setelah itu keadaan mulai membaik sehingga kemudian kami bisa pergi ke tempat di mana cucu saya kuliah, yaitu di National Taiwan University. Nah, untuk ke sana saya diajak untuk merasakan naik MRT-nya Taiwan. Ya, saudara, untuk orang-orang seperti saya yang harus duduk di kursi roda, itu ternyata ada fasilitas, yaitu ada lift yang membawa orang dari jalan raya itu turun naik lift supaya bisa sampai di stasiun bawah tanah di mana MRT itu ada. Saudara, inilah kemudahan yang memang disediakan oleh pemerintah supaya orang-orang usiawan, orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus bisa terlayani. Saya sangat bersyukur melihat kampus di mana cucu saya belajar, dan kampus itu sangat besar dan itu termasuk kampus negeri yang terbaik di Taiwan. Nah, setelah dari sana, saya kemudian setelah taifun itu sudah lewat, saya diajak pergi ke NTU Hospital. Nah, itu seperti rumah sakit pemerintah, seperti kalau di sini rumah sakit Dr. Sutomo. Saat ini saya ada di National Taiwan University, di mana saya dibawa oleh anak mantu saya untuk mengecek kondisi kesehatan saya, karena setelah jatuh saya terus terang sulit berjalan. Rasa sakit pada kaki sebelah kanan itu sangat mengganggu. Saya sudah mendapatkan pemeriksaan yang baik dan sehingga rehabilitasi keadaan di rumah sakit dari Universitas Nasional Taiwan. Saya sangat bersyukur karena mendapatkan dokter baik. Meskipun saya tidak bisa berbahasa Mandarin, tapi dokter di sini bisa berbahasa Inggris, sehingga dia mendapatkan pertolongan dengan sangat baik. Segala puji bagi Tuhan. Dan saya setelah diperiksa di sana dinyatakan bahwa memang tidak ada keretakan atau kepatahan dalam tulang-tulang saya. Saya sangat bersyukur karena hal itu, saudara. Dan karena dinyatakan tidak ada kepatahan atau keretakan, tapi kakinya kok sakit, yaitu karena spine. Ada urat syaraf karena saya ini menderita HNP, saudara. Jadi ya itulah sebabnya kaki saya sakit. Oh ya, saya mau sedikit cerita. Waktu kami tiba di hotel, wah, saya masuk ke dalam kamar bersama besan saya. Ketika besan saya itu mau menggunakan toilet, dia kaget. Waduh, hotel ini kok bagus ya, memperhatikan kami ya, orang-orang usiawan ya. Ternyata di dalam kamar hotel itu ada kamar mandi khusus didesain untuk orang usia lanjut. Jadi waktu kami mandi tidak harus berdiri, saudara, ada kursi, ada pegangannya, sehingga sebagai orang usia lanjut kita tidak takut jatuh di kamar mandi itu. Juga di toilet itu ada tempat yang dimana pegangan itu
betul-betul disiapkan sehingga orang usia lanjut kalau mau sulit berdiri bisa berpegangan dengan baik. Saya sangat bersyukur kok bisa dapat kamar hotel seperti itu, saudara. Ya saya tidak tahu itu semua karena ya memang anugerah Tuhan bagi kita. Saudara, setelah saya diperiksa dan dinyatakan tidak ada hal yang bukan karena kepatahan atau keretakan, ini dikasih obat-obat supaya meringankan rasa nyeri, maka kami mengikuti satu land tour. Nah, kami pergi ke beberapa tempat. Nah, ada satu tempat yang sangat bagus, namanya Chateau de Jordanes. Nah, ini terletak di satu daerah yang namanya Chiayi. Nah, ini merupakan seperti istana, palace ya, dibangun dengan arsitektur yang sangat megah. Arsitektur kuno Romawi dengan patung-patung dan kebun-kebun yang begitu bagus. Saudara, ini memang satu park ya, satu tempat rekreasi bagi orang-orang di sana. Baru dibangun tahun 2022, tapi sudah ada 1 juta orang yang mengunjungi tempat itu. Saudara, memang harus pakai karcis kalau masuk, tapi ya sungguh-sungguh bagus tempat itu. Saudara mungkin nanti bisa lihat beberapa klip ketika saya berada di sana, saudara. Halo teman-teman, saat ini saya ada di Castle namanya Chateau de Jordanes. Ini adalah hasil dan pengusaha kosmetik yang memamerkan produk-produk kosmetiknya, tetapi juga membangun tempat rekreasi bagi keluarga. Saya sangat menikmati perjalanan ini oleh karena anugerah Tuhan. Sampai ketemu lagi. Lalu saya juga diajak ke satu tempat yang menurut saya namanya itu betul-betul membuat kita berpikir. Namanya adalah High Heel Shoes Church, jadi gereja. Nah, gerejanya itu ada sepatu hak tinggi gitu, saudara. Dan di situ ada ibadah. Banyak sekali orang datang ke situ. Itu memang merupakan tempat di mana keluarga bisa bertemu, keluarga bisa berekreasi di tempat itu. Taiwan ini negara kecil, saudara. Jadi mereka membuat banyak tempat-tempat supaya wisatanya mereka itu juga berkembang. Selain itu, saya juga diajak ke satu tempat yaitu seperti danau. Nah, sebelum ke sana itu kami melewati satu jalan di mana itu ada tempel yang sangat besar, saudara. Saya tidak turun dari mobil, besan saya juga tidak turun, tapi anak-anak turun semua karena naik trapnya itu sangat banyak. Banyak sekali orang datang di tempat itu, saudara. Kita tahu bahwa Taiwan adalah tempat di mana Buddhism itu betul-betul berkembang dengan baik, saudara. Nah, selain itu kita sampai di danau yang namanya Sun Moon Lake. Saudara, itu tempat yang indah, kelihatan gunung-gunung, kelihatan danau, dan ya betul-betul banyak sekali kapal-kapal dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan pemandangan alam kita, wah kita tidak kalah, saudara. Indonesia punya banyak tempat-tempat wisata yang bagus, cuma belum dikelola sebaik seperti di Taiwan. Di sana itu rapi, semuanya sangat bagus, saudara. Nah, yang terakhir di daerah itu kami pergi ke satu tempat yang namanya The Rainbow Village. Kenapa kok namanya Rainbow Village? Ya, Kampung Pelangi. Karena itu sebetulnya merupakan perkampungan tentara. Pada waktu tentara Cina
itu berontak lalu mengungsi ke Taiwan, maka daerah itu dijadikan perumahan tentara. Tetapi dengan berkembangnya zaman, akhirnya hanya tinggal 11 rumah saja. Dan karena itu pemerintah Taiwan mau merenovasi tempat itu. Tapi ada seorang bapak yang namanya itu adalah Wang Yongfu. Nah, beliau ini adalah veteran dan usianya sekarang hampir 100 tahun. Ketika beliau diberitahu bahwa rumahnya akan diambrukkan dan dia dipindahkan ke tempat lain, dia tidak mau, dia bertahan. Maka pada tahun 2008, di usianya yang sudah tua itu, dia mulai menggambar, melukis. Nah, apa yang dilukis? Ya macam-macam. Ya ada ikan, ya ada kucing, ya ada anak-anak. Saudara nanti bisa lihat itu warna-warni dari kampung itu. Dan kemudian pemerintah melihat ini bisa menjadi ikon wisata. Dan sampai hari ini beliau masih ada. Tapi ketika kami ke sana, kami tidak bisa bertemu dengan beliau karena saatnya beliau beristirahat. Usianya hampir 100 tahun saudara. Nah, ketika saya didorong oleh putra saya di daerah itu tadi, The Rainbow Village itu, saya melihat ada begitu banyak rajutan yang dibuat dari tali sepatu besar-besar, saudara, dan indah sekali. Saya segera teringat Ibu Evi dari SSC yang usianya tahun ini 93 tahun dan masih merajut. Wah, saya sangat salut melihat seorang usiawan yang sungguh-sungguh merayakan hidupnya itu. Nah, nanti Bu Evi bisa lihat ya gambar-gambar yang saya coba ambil di situ. Saudara, saya juga diajak oleh anak-anak saya ke night market, yaitu di tempat di mana kami tinggal itu bawahnya ada night market. Ketika saya didorong oleh cucu saya di night market itu, jalannya kan tidak selalu mulus, saudara. Ada jalan yang ya dia harus dorong ya agak keras gitu. Saya itu bilang, aduh mak ini kok bikin repot kamu ya. Coba mak bisa jalan dewek kan tidak ngerepoti kamu seperti ini. Nah, lalu cucu saya itu bilang, mak jangan bilang gitu, jangan bilang ngerepotin, tidak apa-apa. Dulu waktu kami kecil ya, mak gendong kok. Saya kan ya digendong mak. Lah sekarang mak tua saya kan tidak gendong mak. Mak kan cuma saya dorong. Saudara, ketika saya mendengar cucu saya bicara seperti itu, hati saya sangat terharu. Tapi juga sangat bersyukur. Saudara, saya ini orang beruntung, saudara. Dikelilingi orang-orang yang mengasihi saya. Saya tahu tidak semua orang usia lanjut seberuntung saya. Tapi saudara dan saya harus yakin bahwa kasih Allah itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu, ketika kami akan kembali ke Indonesia, ya kami sangat bersyukur karena begitu sampai kan taifun. Tapi setelah itu taifun berhenti, kami terus bisa mengalami udara yang baik. Nah, ketika kami kembali, anak saya memakai Cathay Pacific. Saya tetap di atas kursi roda. Nah, ketika di Cathay Pacific, ketika sudah waktunya boarding, saya diberitahu supaya saya keluar dari kursi saya sendiri. Lalu saya dinaikkan kursi kecil. Lalu saya diikat begitu ya, tangan saya begini, saudara. Nah, lalu saya terus didorong sampai ke tempat duduk saya. Rupanya kursi itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa masuk di antara lorong, di antara kursi-kursi di pesawat itu. Ya memang saudara, mungkin tidak semua maskapai penerbangan punya fasilitas seperti itu. Tapi saya menganggap ini sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu hal. Kalau Bapak Ibu, di usia Bapak Ibu,
Ya, karena satu dan lain hal memang mesti naik kursi roda, tapi masih punya keinginan untuk traveling. Jangan ragu-ragu. Memang kita kalau traveling tapi pakai kursi roda ada kendalanya. Tapi kendala itu tidak akan berarti kalau kita itu punya orang-orang sahabat-sahabat yang dengan rela dan sukacita mendorong kita. Saya teringat teman saya, Ibu Leni dan Ibu Eliana, sama-sama tuanya dengan saya. Mereka baru pulang dari Jepang. Mereka juga naik kursi roda. Jadi Bapak Ibu, mari kita merayakan hidup kita ini sebagai orang usia lanjut. Saya teringat akan janji firman Tuhan yang tertulis di kitab Ratapan pasal 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, how great is thy faithfulness. Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudara, terima kasih sudah melihat video saya. Sampai bertemu dalam episode yang akan datang. God bless you all. Bye-bye.